Pas malam pertamanya terjadi, anteng, kicep, nggak tahu mau mulai dari mana, bingung, tunggu-tungguan kayak, hari ini kita akan bahas gimana caranya punya malam pertama yang nggak zonk. Kita bahas beneran malam pertamanya. Jadi pertama-tama, buang jauh-jauh pemikiran kalian kalau malam pertama kalian akan mirip sama yang ada di sinetron, yang ada di FTV, yang ada di film, walaupun itu film dokumenter ya. Ingat teman-teman, semua yang disajikan, yang bisa kalian tonton, itu semua sudah diracik, ditambahin bumbu, supaya enak dilihat, supaya ada yang nonton, supaya bisa dijual. Pas malam pertamanya terjadi, anteng, kicep, nggak tahu mau mulai dari mana, bingung, tunggu-tungguan kayak. Biasanya malam pertama tuh kan habis resepsi, habis nikahan, handphonenya lupa di-charge. Jadi malam pertama bingung nyariin chargeran, udah dapet chargeran, akhirnya scroll sosmed doang, nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya ketiduran. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Terus ada juga yang malam pertamanya tuh komunikasinya nggak jalan. Kayak yang tadi aku bilang, tunggu-tungguan. Si istri ngerasa suaminya udah paham, si suaminya ngerasa istrinya juga udah paham. Padahal semuanya harus diobrolin. Akhirnya mereka kayak mata ketemu mata yang sama-sama bingung dan sama-sama ngode kayak, gimana harusnya? Oh udahlah, jalan singkatnya aja langsung ke intinya. Akhirnya yang tadinya suaminya mungkin pengen foreplaynya lebih lama, akhirnya nggak dapet. Yang istrinya ngira suaminya akan serar macan gitu, nggak dapet dua-duanya, akhirnya nggak sama-sama enak. Atau ada lagi yang karena acara resepsinya panjang dan acara pernikahannya panjang, akhirnya mereka berdua emang nggak ada tenaga dan nggak ada persiapan. Ada kan biasanya pengantin itu kan karena mungkin udah hektik, kayak acara pagi, acara siang, acara sore, belum after party, mungkin kalau yang ada after party, mereka lupa menyiapkan malam pertamanya. Jadi nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada yang disiapin. Mau bertema, mau apa, nggak ada. Udah akhirnya entah suaminya duluan yang ketiduran atau istrinya duluan yang ketiduran, dan pasangannya akhirnya ikut ketiduran. Dan itu kisah nyata. Intinya, malam pertama itu bisa jadi awkward, bisa jadi indah, bisa jadi panas membara, tergantung kitanya. Kita nyiapin nggak? Kita paham nggak? Jangan kebanyakan ekspektasi ya teman-teman, karena realita tuh pasti mengecewakan. Jadi di sini aku akan kasih kalian calon-calon pengantin, calon-calon pasangan atau merpati baru, biar malam pertama kalian panas membara. Silakan dengar baik-baik, ini bukan cuman tips-tips gitu doang, tapi ini kayak manual book gitu. Ini yang bisa kalian siapin, ini bocorannya. Mbak Adel, malam pertamamu aja kacau gitu, malah kamu ditinggal tidur. Tenang, ada malam kedua. Malam kedua akan kuperlakukan seperti malam pertama, dan malam-malam berikutnya akan terkesan seperti malam pertama. Jadi dengerin baik-baik. Jurus pertama adalah, jangan cuma ngobrolin sarapan, jangan cuma ngobrolin tamu kita tadi begini loh, jangan cuma ngobrolin amplop kita begini loh, atau ngobrolin hal-hal remeh-temeh. Enggak cuma itu. Kalian mau malam pertama, bukan mau diskusi atau debat kusir. Coba sekarang ungkapin sisi gelap kalian yang kalian tahan-tahan selama pacaran. Kayak selama pacaran kamu ngerasa, wow, ternyata lekuk leher dan pundak dari istriku ini tuh menggoda banget, bikin aku on. Ungkapin waktu malam pertama. Ternyata bau suamiku kalau lagi keringetan tuh bukan bau kelek, tapi bau yang bikin aku begini begitu. Lalalala. Ungkapin itu. Jadi kamu harus jadi diri sendiri dan jujur. Karena kalau mulai topik obrolan dengan hal-hal kayak gini, itu suasananya auto langsung kebentuk. Jadi dari dalam diri kalian tuh udah langsung moodnya enak. Itu awalan doang, nanti ngalirnya lebih enak. Jadi kalian berdua sama-sama bisa jadi lebih rileks. Banyak laki-laki yang mulai dirty talk dulu, kayak contoh simpelnya adalah mengapresiasi atau memuji bagian tubuh istrinya, atau begitupun sebaliknya. Itu keluarin pas malam pertama. Jurus yang kedua adalah memanjakan diri. Memanjakan diri di sini yang dimaksud adalah
Kalian itu kan dari pagi sampai malam itu kan habis acara. Bisa dimulai dengan mandi bersama, bersih-bersih. Nggak mungkin dong mambu kecut atau mambu apek terus kalian main. Itu namanya kemproh. Ya, jadi habis kalian acara mandi bareng, mandi air hangat bersama itu bisa meningkatkan, aku nggak tahu meningkatkan hormon apa, tapi rasanya kayak lebih intim mandi air hangat. Atau ada beberapa suami istri yang sengaja tempat resepsinya deket sama hotel atau emang jadi satu biasanya kan, dan dia memilih kamar hotel yang emang ada bathtubnya. Jadi begitu selesai acara mereka berendam bersama. Setelah itu kalian bisa saling gosok punggung, saling nyabunin, ngeramasin. Habis itu mungkin tipsku kalau mandi bareng, kalau kalian nggak suka tiduran rambutnya basah, rambutnya jangan dibasahin. Kalaupun habis dibasahin ya habis itu langsung dikeringin aja, kering cepet aja kan, banyak tuh hair dryer yang cepet ya kan. Terus setelah kalian grooming bersih-bersih, kalian pakai lotion, saling makein lotion. Pilih wangi-wangi lotion yang tidak nyegrak. Kalian tahu ini nggak, bau yang kayak bau-bau aloe vera campur alpukat? Nah, bau-baunya segeringan gitu. Atau kalian nanya deh sama pasangan kalian sukanya tuh bau yang kayak gimana, pilih lotion kayak gitu. Jurus ketiga, jadikan kamar tidurmu itu kayak taman bermain. Gimana mbak maksudnya? Jangan melulu concernnya adalah di kasur doang. Kalau kalian di rumah, itu kan nggak mungkin dong kamar kalian isinya cuman kasur tok. Nggak ada mejanya, nggak ada kursinya, nggak ada raknya, apa segala macam, nggak ada lantainya, kan nggak mungkin. Coba manfaatin ornamen-ornamen yang ada di dalam kamarmu. Atau kalau kalian di hotel tuh kan pasti di hotel ada sofa-sofaan, ya kan, ada meja riasnya, pasti jadi satu sama kamar mandi. Kalian bisa gunain ruangan yang kalian tempatin itu taman bermain kalian. Jadi mainnya nggak melulu harus di kasur, walaupun di kasur emang paling gampang mainnya. Bisa juga kalian pakai lilin aromaterapi. Ingat, pilih wangi yang sesuai, jangan yang nyegrak, jangan yang aneh. Pilih yang ringan-ringan aja, karena aromaterapi itu menunjang doang, bukan topik utamanya. Atau kalian bisa pakai kayak lampu strip LED gitu warna merah, atau warna kuning-kuning orange, jadi nggak peteng-peteng amat untuk menunjang kesan romantis atau membara. Bisa juga kalian nyalain lagu-lagu yang slow beat, jadi ketukannya nggak yang dungtak-dungtak, nggak lagu rock, dan pastiin nggak ada iklan. Karena nggak enak kan tiba-tiba kalian lagi nikmatin lagunya enak-enak terus ada iklan pinjol, ya kan? Atau tiba-tiba, aku sering tuh nonton YouTube, tiba-tiba iklannya lagu India panjang banget. Jadi pastiin nggak ada iklan. Atau kalau kalian pakai Spotify, pastiin nggak ada iklan. Jurus keempat, lupakan ekspektasi kalian kalau malam pertama akan Aku tahu kalian sudah nonton macam-macam, tapi ingat realita tidak seperti itu. Itu adalah drama yang ada proses penyuntingan, ada proses audisinya juga. Jadi jangan berharap itu realita. Enggak, itu cuma ekspektasi kalian. Aslinya nggak akan kayak gitu. Itu disetting. Yang penting itu apa teman-teman? Koneksi dan keintiman kalian berdua, bukan masalah durasi panjang, pendek, lama. Mbak, ekspektasiku adalah malam pertama 1 jam. Kalian ngerasa kayak, oke, berarti suamiku nanti akan segarang di film-film itu, tapi ternyata suami kalian tuh juga sama-sama nervousnya kayak kalian. Bahkan kamu udah kayak kanebo kering menentok gitu karena bingung, aku harus ngapain ya, aku mulai dari mana ya, aku ngobrol apa ya, kok suamiku diem aja sih, kok dia nggak mulai-mulai sih, kok dia malah mainan HP. Jadi jauhin ekspektasi film-film. Jurus yang kelima, jangan kayak kanebo kering. Mungkin awalnya awkward karena kalian baru pertama kali, tapi nikmatin ketika suamimu menyentuh dengkul. Walaupun dimulai dengan dengkul, tapi it's okay teman-teman. Memulai dengan dengkul, istrimu ngelepas pakaianmu tuh agak kesusahan, kayak grogi, nggak apa-apa, nikmatin. Jangan ikutan grogi, tapi nikmatin, bantuin, jangan lupa senyum. Dan tipsnya, jangan langsung ke intinya, jangan langsung masukin, harus foreplay, nikmatin semua sentuhan, eksplorasi dulu tubuh pasangan kalian masing-masing. Jadi bikin pasangan kalian itu merasa kayak, aku tuh diinginkan gitu, dan aku tuh spesial. Jurus keenam adalah egois itu haram, jadi utamakan kesenangan pasangan.
atau utamakan kesenangan bersama. Jadi bukan kamu doang yang enak. Jadi kalau kamu udah punya prinsip harus kesenangan pasangan atau kesenangan bersama, begitupun juga pasanganmu, kalian akan sama-sama saling melayani. Jadi bisa gantian. Jangan lupa juga buat nanya, kamu sukanya diapain, kamu sukanya disentuh di bagian mana. Kalau dia nggak tahu, cobain semuanya. Jangan lupa kamu sebagai wanita atau sebagai laki-laki, kalau nggak suka, ngomongnya jangan, nggak suka. Jangan kayak gitu, pelan aja, santai. Pegang tangannya, aku kayaknya nggak suka di bagian. Oh oke, maaf, lanjut yang lain. Gitu. Jadinya kalian sama-sama tahu sukanya diapain, nggak sukanya diapain. Endingnya kalian sama-sama puas. Jurus yang ketujuh, jangan diem doang kayak patung. Utarakan apa yang kalian pikirkan, rasain, dan yang kalian mau. Sakit, nggak nyaman, nggak suka, nggak enak, bilang. Jadi walaupun malam pertama itu yang gerak emang bukan mulutnya doang, tapi mulutmu bukan berarti jadi nggak punya peran. Kamu tetap harus ngomong. Karena di sini penting, malam pertama banyak wanita yang ngerasa kesakitan karena masih perawan. Dan itu ngomong, ya cewek-cewek ngomong, sakit. Berarti foreplay-nya tuh agak didalamin biar dia basahnya tuh sempurna dari dalam. Walaupun tetap sakit, luar biasa, tapi nggak sesakit kalau foreplay-nya kurang. Dan jangan dipaksa kalau emang sakit banget. Nanti takutnya trauma, besok-besoknya nggak bisa lagi. Pelan-pelan aja, santai. Karena kalau kamu udah tegang, panik, akhirnya kayak merangsang semua otot di tubuhmu ikutan tegang, akhirnya kamu tegang semua, udah nggak bisa penetrasi, kacau malam pertamanya. Itu tadi jurus-jurusnya. Sekarang aku kasih pantangannya. Apa aja yang nggak boleh kalian lakukan ketika malam pertama. Pantangan yang pertama adalah bawa-bawa drama mantan. Ini sudah big no number one. Ini udah nggak boleh dilakukan. Apalagi sampai keceplosan. Apalagi sampai punya pemikiran membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang sudah kamu lalui dengan mantanmu. Harusnya ketika kalian memutuskan sudah menikah, tidak ada lagi drama mantan dan nggak ada lagi keinget-keinget mantan. Apalagi di posisi krusial. Malam pertama tiba-tiba, kamu baru cat rambut warnanya bagus ya, mantanku juga. Nggak boleh. Jangan bawa-bawa mantan di ranjang. Karena apa? Karena ketika kamu udah bawa drama mantan ini, udah otomatis drop, feel-nya drop, adikmu juga drop, entah itu cewek atau cowok ya, semuanya drop, akhirnya pasti kacau, berantem, dan lain-lain. Jadi jangan pernah bawa-bawa mantan. Mbak, emang ada pasangan yang kayak gitu? Ada. Aku juga mikirnya mungkin harusnya nggak ada, tapi ternyata ada. Jadi tak kasih tahu sekali lagi, jangan pernah bawa drama mantan. Pantangan yang kedua adalah, intinya teman-teman, malam pertama itu adalah waktu dimana kalian itu saling menyatu. Bukan cuma secara fisik, tapi secara emosional juga. Jadi jangan biarin rasa gugup atau ekspektasi kalian yang terlalu tinggi itu menghancurkan malam pertama kalian. Ingat ya, kejujuran, belak-belakan, dan saling pengertian itu adalah kunci kesuksesan dari malam pertama kalian. Jadi malam pertama kalian itu nggak akan terlupakan. Dan jadilah liar, jadilah diri sendiri, jadilah orang yang nggak ada yang nahan. Jadi apa yang selama ini kamu tahan selama pacaran, keluarin semua di malam pertama. Dan nikmati setiap detiknya. Semoga bocoran dari aku ini membuat malam pertama kalian makin bergairah, tak terlupakan, dan menjadi kenangan indah yang bisa kalian ingat-ingat terus. Apalagi jadi obat ketika kalian berdua lagi berantem. Semoga berhasil teman-teman.